Dalam skenario yang berkembang ini, Israel dilaporkan tak ingin mengambil risiko atas kedatangan pasukan asing dalam jumlah besar ke wilayah yang masih berada dalam pengawasan militernya. Pemerintah Israel menilai bahwa keberadaan 20.000 prajurit TNI dapat mengubah dinamika lapangan di Gaza, baik secara politik maupun strategis. Karena itu, Netanyahu disebut memerintahkan pengerahan kapal perang untuk memastikan bahwa armada Indonesia tidak dapat memasuki wilayah yang mereka anggap sensitif. Tindakan ini kontan menuai reaksi keras dari banyak negara, termasuk Indonesia yang sejak awal hanya menegaskan bahwa misi tersebut bersifat kemanusiaan. Kapal Rumah Sakit Indonesia sendiri sebenarnya dirancang untuk membawa pasukan medis, logistik bantuan, serta personel keamanan yang memiliki mandat menjaga kelancaran evakuasi dan penyelamatan warga sipil Gaza. Namun Israel menilai keberadaan personel pertahanan dalam jumlah besar tetap menjadi ancaman bagi kepentingannya. Kekhawatiran ini semakin diperburuk oleh laporan intelijen Israel yang menyebut bahwa kapal-kapal Indonesia kini dipersenjatai mortir, senjata mesin, hingga rudal balistik sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman yang mungkin terjadi di perjalanan. Israel memandang langkah pertahanan ini sebagai eskalasi serius, bukan sekedar tindakan berjaga. Kan, guys, dalam beberapa apa yang saya bilang, ternyata Israel itu emang takut sama Indonesia, guys. YouTubeholik semua. Bayangkan loh, Indonesia ini negara terhebat, terkuat di Asia Tenggara. Wow. Jadi udah jelas ya. Aduh, Israel mau coba-coba ngelawan Indonesia. Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri Israel, Netanyahu, wah nggak bisa ngimbangin kehebatan dan kekuatannya alutsista, termasuk militer Indonesia. Pengiriman 20.000 pasukan TNI dalam misi bantuan adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa negara-negara di luar Timur Tengah kini mulai terlibat secara langsung dalam upaya menolong warga Gaza. Ini tentu menjadi presiden baru yang dapat mempengaruhi dinamika geopolitik kawasan. Di sisi lain, armada Indonesia terus menjalankan persiapan keberangkatan dengan penuh kewaspadaan. Para prajurit memperkuat latihan pertahanan laut, meningkatkan kesiapan komunikasi, dan memastikan bahwa seluruh peralatan medis dan logistik berfungsi sempurna. Sebagai kapal rumah sakit, fungsi utama mereka tetap untuk menolong korban perang. Namun, ancaman Israel membuat seluruh personel menyadari bahwa mereka mungkin menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya daripada misi kemanusiaan biasa. Keputusan Prabowo untuk tetap melanjutkan pengiriman pasukan semua sekarang auranya udah mendunia. Banyak negara-negara besar takut sama alutsista Indonesia, sama kehebatan dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Wow, mohon maaf ya Malaysia ya. Malaysia minggir dulu aja ya. Malaysia jadi penonton dulu. Makanya Malaysia ini harus ngikutin Indonesia. Udah ngekor aja di Indonesia. Karena Indonesia itu hebat, kuat ya. Buat warga Malaysia, buat Tentara Nasional Malaysia. Mohon maaf ya. Indonesia dengan Malaysia itu jauh antara bumi dan langit. Jadi sabar ya. Jadi penonton setia aja dan berlindung di balik Indonesia. Kalau ada apa-apa dengan Malaysia, emang Inggris mau bantu? Enggak guys. Enggak ya. Udah duduk manis jadi penonton ya buat Malaysia ya. Ini bukan membicarakan sebuah kesombongan, bukan. Tapi ini membicarakan sebuah kebanggaan. Saya tumpah darah Indonesia. Saya rakyat Indonesia bangga dengan TNI. Apalagi pasukan-pasukan elit Indonesia. Ada baret merah Kopassus yang udah jelas ditakutin oleh militer-militer dunia. Ada angkatan laut, ada pasukan katak. Wah, luar biasa. Pasukan elit di laut ini yang disebutnya hantu laut bikin angkatan laut luar negeri ini kocar kacir seperti itu. Belum lagi ada angkatan udara Indonesia yang siap mengendalikan jet-jet tempur paling hebat di dunia. Wah, pokoknya bangga dah. Kita harus bangga dong jadi rakyat Indonesia ya. Itu tadi kita lihat ya, Perdana Menteri Israel, ya kan, Netanyahu. Sudah jelas belak-belakan dia takut ketar-ketir sama Indonesia. Kita ikutin terus ya video-videonya nih. Keheningan dan kerahasiaan kunjungan ini membuat berbagai analis berspekulasi
bahwa Indonesia dan Rusia tengah membangun strategi baru menghadapi dinamika Timur Tengah yang kian tidak menentu. Prabowo yang sejak awal menegaskan komitmennya terhadap misi kemanusiaan untuk warga Gaza, tampak ingin memastikan bahwa upaya Indonesia tidak terhalang oleh tekanan atau ancaman dari negara manapun, termasuk dari Israel yang sebelumnya telah menunjukkan sinyal-sinyal agresif. Dalam situasi seperti ini, dukungan Rusia bisa menjadi faktor penentu yang mengubah kalkulasi geopolitik kawasan. Dalam pertemuan tersebut, Putin dikabarkan menyampaikan dukungan penuh kepada Prabowo. Ia menilai langkah Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit dan pasukan TNI merupakan tindakan mulia yang harus dilindungi dari segala bentuk intervensi. Rusia selama ini dikenal sebagai negara yang vokal mengkritik agresi militer di Gaza, sehingga kehadiran Indonesia dalam bentuk misi besar dianggap sejalan dengan kepentingan kemanusiaan internasional yang juga mereka suarakan. Putin menyatakan bahwa Rusia siap membantu Prabowo memastikan misi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah guys, para YouTubeholik semua, kita lihat di informasi terbaru bahwa ada perkembangan nih. Bapak Prabowo udah kekeh punya prinsip, bayangkan loh, presiden kita, mantan pasukan elit terbaik di dunia, punya prinsip, punya pendirian bahwa TNI itu hebat di mata dunia, bahwa TNI itu kuat. Apalagi pasukan elit Baret Merah Indonesia yang bikin kocar-kacir, ketar-ketir pasukan-pasukan militer dunia. Gara-gara Bapak Prabowo udah menyiapkan 20.000 prajurit TNI kebanggaan kita. Hingga sudah masuk ke telinganya Netanyahu atau Perdana Menteri Israel. Akhirnya bayangkan loh, tahu nggak? Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Wah, saya juga suka pabelit nih kalau ngobrol tentang Benyamin, kadang Netanyahu, kadang setan sahu. Pabelit ya. Dia untuk ngimbangin 20.000 prajurit Indonesia, dia nyiapin 30.000. Nggak kebayang nggak? Di sini kita main intelligent quotient kita dengan kecerdasan tingkat tinggi, guys. Kita itu kan nyiapin cuma 20.000. Kenapa Perdana Menteri Israel nyiapinnya 30.000? Karena dia mengakui kehebatan TNI kita. Karena mengakui bahwa strategi tempur TNI kita, pasukan elit TNI kita kalau di medan perang itu ibarat kata mesin pembunuh yang tidak bisa ditandingi. Wajar. Jadi Israel menyiapkannya aja 30.000 loh. Lagi-lagi Benyamin Netanyahu katanya nih mau ngelobi Bapak Presiden Prabowo, tapi sayang Israel dengan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik. Itu dia resikonya ya dalam birokrasi internasional ini. Kalau sebuah negara tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain atau dengan negara tersebut, dia akan kikuk, dia akan kaku berkomunikasinya. Susah dong. Karena kita tidak menjalin kerjasama bilateral, karena kita tidak menjalin sebuah kerjasama bilateral apapun dengan negara tersebut. Nah, konon katanya nih guys, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pingin ngelobi Bapak Prabowo, pingin sujud sama Bapak Prabowo. Mohon jangan dikirim TNI ke Gaza dengan total jumlah prajurit 20.000. Karena ketar-ketir. Benyamin Netanyahu udah punya tolak ukur. Kalau TNI terjun ke Gaza dengan total 20.000 sama dengan mau membumi hanguskan Israel. Wow. Ketar-ketir. Dari mulai ancaman kepada Indonesia mental. Karena Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer terbaik di Asia Tenggara. Bahkan aura dan kekuatannya mempengaruhi di kancah dunia internasional. Kebayang nggak? Negara-negara besar takut sama Indonesia. Wah, inilah kehebatan strategi Bapak Prabowo. Benyamin Netanyahu sempat mau mengancam Indonesia, tapi mental dia. Akhirnya dia mau ngelobi Bapak Prabowo nih. Mau manuver lewat belakang, mau nyolek-nyolek. Please, tolong, jangan kirim TNI ke Gaza. Saking takutnya. Tapi tidak, Bapak Prabowo kuat prinsip bahwa Gaza harus disterilkan, bahwa Gaza Palestina harus merdeka.
Apalagi nih guys, banyak sekali sejarah Benyamin Netanyahu, Israel membangkang atas seruan atau instruksi dari PBB. Yuk kita lihat cuplikan-cuplikannya. Belum tahu Indonesia ya kan? Malaysia, lihat ya kehebatan Indonesia. Kita bangga loh Malaysia. Kita itu bangga menjadi masyarakat Indonesia dengan kehebatannya, dengan super powernya Indonesia. Jadi sudah, Malaysia duduk manis saja ya jadi penonton. Oke, yuk kita lihat guys. Diperebutkan dunia, Presiden Iran gercep undang Prabowo kunjungi Iran. Dunia kini seolah berebut untuk membuka pintu terbaiknya bagi seorang pemimpin baru. Kini giliran Iran yang secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran. Prabowo menerima undangan itu dengan hangat. Istana pun kini tengah mempersiapkan langkah Prabowo menuju Iran dalam waktu dekat. Dubes Iran mengatakan mereka sangat menantikan kedatangan Prabowo dan siap menyambutnya kapanpun ia siap. Karena di mata bangsa-bangsa Timur, Prabowo adalah simbol pemimpin yang berani melawan kezaliman, penjajahan, dan ketidakadilan. Seorang pemimpin yang tidak ragu berdiri di garis depan untuk bangsa-bangsa tertindas. Seorang pemimpin yang memandang kekuatan bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia kembali berdiri tegak di panggung dunia. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Situasi di jalur Gaza yang semestinya sudah lebih tenang setelah diberlakukannya gencatan senjata kembali memanas akibat temuan mengejutkan dari pasukan perdamaian Indonesia. Tim sniper TNI yang bertugas memantau keamanan wilayah Gaza menemukan aktivitas militer yang tidak biasa dilakukan oleh tentara Israel. Padahal, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani bersama, semua aktivitas militer agresif harus dihentikan sementara waktu untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Para sniper TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB mendapati militer Israel melakukan hal-hal yang mencurigakan, seperti membangun pos baru, menempatkan alat berat, dan menggerakkan pasukan di wilayah yang seharusnya steril dari aktivitas militer. Coba bayangkan guys, di saat gonjang-ganjing geopolitik internasional sekarang lagi kisruh ya, karena beberapa kubu dunia ini udah cari partner, cari sekutu. Indonesia justru malah disatronin oleh kepala negara seperti Rusia, negara-negara Timur Tengah. Mereka pingin kolaborasi dengan Indonesia. Karena kenapa? Saat ini aura Indonesia itu lagi keren di mata dunia. Dari aura strategi tempurnya, dari aura alutsistanya, dari aura power, kehebatan prajurit TNI itu luar biasa. Membuat negara-negara luar takut. Udah jelas tadi ya, Indonesia itu hanya menyiapkan 20.000 prajurit TNI untuk dikirim ke Gaza, tapi Netanyahu menyiapkan 30.000. Karena kenapa? Mereka tahu kapasitas militer mereka lemah secara sumber dayanya, secara power, personalitinya, individunya. Makanya disiapkannya 30.000. Bayangin, tuh, ya kan? Gila enggak? Inilah kehebatan Indonesia yang membuat mata dunia melek. Nah, kita harus bangga guys, seperti itu. Kita lihat tadi, ada beberapa pasukan Israel membuat gaduh, malah adu tembak dengan militer Indonesia yang lagi patroli bersama militer Rusia. Kan itu bunuh diri. Indonesia Rusia bersatu ya habis. Israel ya kan seperti kita nepuk nyamuk, habis ya kan. Indonesia bersatu dengan Rusia sama dengan Israel bunuh diri seperti itu. Aduh, kita lihat lagi guys, bahwa lokasi aktivitas militer Israel itu berada di sekitar wilayah utara Gaza, tidak jauh dari daerah perbatasan yang sebelumnya menjadi titik pertempuran sengit. Sejumlah truk logistik terlihat membawa bahan bangunan dan kontainer besar ke area tersebut. Ada dugaan kuat bahwa militer Israel tengah membangun basis baru yang berfungsi sebagai pos pengawasan atau markas taktis. Bila hal ini benar, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sebab, gencatan senjata berarti penghentian total seluruh bentuk operasi militer.
termasuk pembangunan fasilitas pertahanan baru. Pasukan sniper TNI memang memiliki peran penting dalam setiap misi perdamaian. Mereka bukan hanya penembak jitu, tetapi juga pengamat medan yang sangat terlatih. Tugas utama mereka di Gaza bukan menembak musuh, melainkan mengamati, mencatat, dan melaporkan setiap perubahan yang bisa memicu konflik baru. Dengan kemampuan observasi jarak jauh, ketenangan mental, dan kepekaan terhadap situasi lapangan, para sniper ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan gencatan senjata. Mereka bekerja dalam diam, seringkali di bawah tekanan dan bahaya. Namun hasil pengamatan mereka bisa menentukan arah kebijakan diplomatik antar negara. Laporan para sniper TNI inilah yang kini menjadi dasar bagi PBB untuk meninjau ulang kepatuhan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Sejak awal dikirimnya pasukan TNI ke Gaza, misi utama mereka adalah menjaga perdamaian dan memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Oke guys, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep ya. Indonesia datang ke negara-negara Timur Tengah membawa harum Asia Tenggara. Karena Indonesia salah satu negara besar, negara kuat, negara adidaya di Asia Tenggara. Bahkan sekarang dunia mengakuinya, ya kan? Lihat tadi, banyak sekali ya kan tentara-tentara IDF yang ditangkap oleh TNI karena melanggar aturan main dari PBB, melanggar perbatasan. Harusnya genjatan senjata, dia masih keluyuran. Kita lihat tadi malah dia bikin strategi seakan-akan dia mau bikin sebuah kawasan militer lagi. Hingga tengah malam dia bikin sebuah gedung semi permanen untuk membuat kekuatan militer. TNI cerdas, teknologi kita canggih, kedetek, ya kan? Banyak sekali tentara IDF yang ketangkep dan banyak sekali tentara IDF yang ciut ngelihat kehebatan, power, kekuatan prajurit Indonesia. Bayangkan loh, Indonesia siap ngobok-ngobok kandang macan. Jadi jelas ya, TNI kita itu harus bangga. Kita perang itu di negara orang. TNI siap perang di negara orang. Gak hebat tuh Indonesia. Bangga ya. Jujur, saya excited banget karena kenapa? Saya tahu kapabilitas Tentara Nasional Indonesia. Dia siap terjun di situasi apapun. Kita negara tropis, tapi TNI kita siap terjun perang di gurun. TNI kita siap terjun perang di salju sekalipun. Apalagi di hutan. Negara kita negara tropis. TNI kalau perang di hutan udah jawaranya. Jangankan di hutan. Perang di gurun siap. Perang di hutan gunung es juga siap. Seperti itu. Bangga ya guys. Makanya itu tadi, itu yang membuat setan Nyahu ketar-ketir. Gak enak makan, gak enak tidur. Ngedadak asam uratnya kambuh. Ngedadak encok dan rematiknya kerasa. Gulanya tiba-tiba tinggi. Ya kan? Darahnya naik. Makanya jangan coba-coba bermain-main dengan Indonesia ya guys ya. Seperti itu. Kita bangga. Apalagi sekarang Israel siap digempur lagi oleh Iran. Rusia ngamuk. Wow, udah. Bisa-bisa Israel hilang dari peradaban muka bumi ini. Bahkan mungkin di Google juga nggak kedetek lagi, nggak kebaca lagi. Jelajah Google di mana itu letak Israel. Karena kenapa? Di sini kita selain membawa kemanusiaan, emang tugas PBB mempercayakan Indonesia untuk membuat sebuah perdamaian di negara-negara konflik, ya kan? Karena PBB tahu kapasitas, kapabilitas, kekuatan, power, teknologi militer Indonesia. Makanya dipercaya. Bayangin, negara Indonesia itu sekarang kekuatannya udah bisa setara dengan Rusia. Walaupun kita belum punya nuklir. Walaupun mungkin kita belum punya rudal jelajah jarak jauh. Tapi tunggu dulu. Sebentar lagi kita bakal punya nuklir sendiri. Ya kan? Kita berdoa aja bahwa Indonesia makin baik. Nah, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep perihal informasi Israel yang mulai ketar-ketir melihat
perkembangan Indonesia yang makin hebat di kancah dunia. Nih geopolitik sekarang itu lagi memanas. Dan semua hampir tertuju melihat powernya Indonesia, kekuatannya Indonesia, taringnya Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Hingga Benjamin Netanyahu aja ketar-ketir bahwa sebentar lagi 20.000 prajurit Indonesia siap on the way ke jalur Gaza. Gak kebayang tuh, ya kan? Ngedadak kocar-kacir, lari ke birit-birit itu para militer IDF, ya kan? Ada yang pecirit, ada yang ngedadak mules saking takutnya ngelihat kehebatan TNI ya. Oke, YouTube balik semua, dimanapun berada, sehat-sehat selalu ya. Mohon dukungannya, mohon supportnya, agar channel Adam Jeep makin baik lagi ya guys. Para crazy rich, para bilioner, tajir melintir, mohon banget ya kan bantu agar channel Adam Jeep ini terus berkembang. Dengan cara apa bantunya? Dengan cara beli super chat, super thank, tanda terima kasih, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Karena kenapa? Karena di komunitas Adam Jeep, di grup Adam Jeep yang premium, banyak konten-konten yang tidak ada di channel manapun dan tidak ada di platform manapun. Silahkan bantu ya YouTube Bolik semua. Pokoknya Adam Jeep, terima kasih kepada YouTube Bolik semua. Kepada para Adam Jeep lovers yang selalu setia, stay tune ngikutin konten-konten terbaru dari Adam Jeep Channel. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.